Ya, shalom Bapak Ibu, khusus yang ada di Semarang, shalom. Puji Tuhan, semua baik-baik, semuanya tetap bersemangat. Haleluya. Sore ini saya rindu untuk mengajak kita untuk merenungkan ya, bagaimana di hari Pentakosta ini Roh Kudus kembali akan melawat kita. Kalau di Semarang memang tidak setiap hari ya doanya ya. Hari Kamis ibadah kenaikan, lalu hari Sabtu kita ada onsite ya di Semarang, lalu Minggu ibadah, dan Seninnya kita juga ada doa. Lalu Selasa relay revival night ya, lewat online dan seterusnya. Tapi saya berharap berdoa memang di waktu-waktu ke depan, ketika lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang lapar dan haus yang rindu, kita juga boleh bersama-sama menikmati waktu-waktu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nah saudara, api itu masih menyala. Katakan kanan kiri, api itu masih menyala. Apa yang telah kita terima, jangan sampai setelah Pentakosta ini berlalu itu hilang ya. Kata Bu Darmono, jangan sampai melempem ya. Kita harus jaga hidup kita masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya minta Kofu Uwe baca dengan suara keras. Boleh berdiri. 2, 3. Iya, amin saudaraku. Iya. Nah, ini adalah gambaran Pentakosta di loteng Yerusalem, Pentakosta pertama, ya. Jadi waktu itu Roh Kudus turun seperti nyala api. Api itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Katakan kehadiran Tuhan. Berbicara tentang penyucian dan katakan tentang kuasa. Ya. Jadi api itu diberikan, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Kuasa itu diberikan, membuat mereka itu bangkit dan berkobar-kobar. Tetapi dalam perenungan saya ingat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, tidak ada di slide ya. Bagaimana Tuhan menegur jemaat di Efesus, karena mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Ya, betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi artinya api yang besar, semangat yang membara, api yang berkobar-kobar itu bisa jadi kecil kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara. Yuk saya kasih contoh ilustrasi. Sekarang ada 3 jenis api. Ya, siapa yang pernah lihat kembang api? Bukan kembang api yang anak-anak itu, bukan loh. Kembang api yang ya. Kalau lebaran itu loh, di Keramat ada nggak kembang api itu? Nggak boleh ya? Oh boleh ya. Pernah pasang Pak Yahya? Oh pernah nyumet. Oh nanti tahun baru kita nyumet ya. Dari kamarnya Tea apa Tasya itu, gitu kan. Tapi pastikan itu keluar dari jendela, jangan sampai ya. Api kembang api yang kayak gitu tuh apa? Menyala terang sampai orang lihat, oh bagus ya. Saya kalau lihat gitu di rumah kan sampai 1/4 jam nggak habis-habis itu kan di sekitar perumahan itu. Saya langsung ambil HP dan saya langsung video, bagus ya. Ketika meledak, semua orang melihat, tapi 5 detik langsung padam. Apa artinya saudara? Banyak orang Kristen punya pengalaman rohani itu seperti kembang api. Saat KKR, saat ada doa, acara Pentakosta, itu menyala-nyala luar biasa. Tapi tadi yang dibilang Bu Darmono, pulang langsung padam. Ya, bilang dulu kanan kiri, enggak boleh ya. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah api kompor gas.
Ibu-ibu pasti paham ya, cetek. Cetek di rumah kompor gas apa kompor listrik, Bu Ririn? Kompor gas ya, cetek gitu ya. Iya. Kemarin siang saya selesaikan materi dan bilang sama Ibu Gembala, yang lapar yang makan ya, sebentar siapin dulu. Lalu ternyata Oma itu kehabisan tabung gas, ya warungnya tutup terus. Jadi akhirnya tunggu ya Pi, diangetin pakai kompor listrik. Ya, kompor gas itu apinya kecil, ya bisa digedein tapi sedikit, stabil, terkontrol, dan akan terus menyala jika gasnya tidak habis. Ini adalah gambaran hidup Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ya rata, ya rajin ibadah, bagus. Tetapi tidak ada kuasa dan tidak ada gairah. Sebenarnya yang Tuhan cari adalah orang-orang percaya yang selalu bergairah. Amin saudaraku. Yang hidupnya itu penuh dengan kuasa. Kalau cuman rajin kebaktian, itu hanya ritual agamawi. Bahkan orang-orang di luar Yesus pun mereka juga rajin beribadah. Bedakan itu saudaraku. Ya, tapi saya percaya jemaat di tempat ini pengertiannya sudah lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar datang ibadah, enggak, tapi kita ngerti kita sedang dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan menyelesaikan amanat agung, ya. Jangan sampai seperti yang kedua juga, aman tetapi tidak mengubah apa-apa. Tapi yang ketiga apa saudara? Api unggun, dia menyala besar, panas sampai kalau terlalu dekat kita nggak kuat, ya. Menerangi tempat biasa buat camping, buat api unggun itu kan gelap ya, tapi ketika api unggun itu menyala, apa yang terjadi? Menjadi terang, menjadi panas, menjadi hangat. Juga bisa dipakai untuk memasak atau membakar, tetapi kalau tidak ditambah kayu juga akan mati. Nah saudara, saya memberikan satu gambaran, seperti inilah sebenarnya api Roh Kudus yang sejati, turun dari Tuhan, tetapi harus dijaga. Kayunya harus dipelihara, ya, ditambah terus dengan kayu bakar, lewat doa, lewat firman, lewat ketaatan. Tadi dengarkan om-om yang di morning call tadi waktu pengumuman bilang apa? Ya jaga, ya om kan, ya kan? Loh, om kan? Loh sekarang Abel kalau manggil apa? Om ya, ya kan? Om, ya om, ya om. Kalau Nova panggil saya apa? Ko Andi kan? Lah ini engkoh. Ya, tadi om tadi kan bilang, ayo harus dijaga lewat doa saat teduh kita. Ya, saudara kita harus jaga. Lah sekarang pertanyaannya bukan pernahkah kamu alami Pentakosta, tetapi pertanyaannya adalah api yang mana di hidupmu? Ya, sekarang di hidupmu itu api yang jenis mana? Yang dari 3 tadi, api yang seperti apa? Ayo kita akan melihat. Di masa Pentakosta ini yang pertama api Roh Kudus turun untuk membakar yang lama, ya. Dalam Kisah 2 ayat yang ketiga ini dikatakan apa saudaraku? Lawatan Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api yang melawat mereka. Bukan seperti kembang api, ya, bukan seperti kompor, tetapi seperti nyala api yang bertebaran. Itulah api dari sorga. Tujuannya untuk membakar yang lama. Apa yang lama yang dimaksudkan saudaraku? Yaitu dosa dan keegoisan. Ya, Roh Kudus datang untuk menyucikan hati, bukan hanya memberi sensasi. Tadi saya katakan kepada jemaat di Wonosobo, jadi kalau kita lagi Pentakosta, lagi terima pengurapan, jangan terganggu dan jangan terfokus kepada manifestasinya. Tetapi yang terpenting setelah diurapi hidupmu seperti apa? Ya, yang tadinya hidupnya, hatinya hancur, terluka, berkeping-keping mungkin, ya. Tetapi setelah diurapi,
setelah diurapi dia sembuh, dia bangkit kembali. Amin saudaraku. Kalau ada orang yang diurapi jatuh, dibangunin diurapi jatuh lagi, jangan jadi bukan bermaksud apa-apa ya. Jangan saudara juga takut jatuh, Devi, kalau didoakan ya. Kamu kalau mau jatuh enggak apa-apa. Percaya, di belakang ada yang nerima kamu, Devi ya. Ada yang nerima kamu gitu kan. Nah, jangan sampai ada yang jatuh tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Ayo bilang dengan iman kanan kiri, di sini tidak ada. Amin. Pakai iman bilangnya, di sini tidak ada ya. Pada Maleakhi 3 ayat yang kedua sampai ketiga ini saya tidak tulis teksnya ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan membersihkan seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita terus dimurnikan, kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Supaya ketika engkau beribadah, ketika engkau menyembah, ketika engkau melayani Tuhan, korban yang kau persembahkan itu berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan, ya, kalau berkenan, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan, Anda dapat upah. Ya, tapi kalau enggak berkenan ya enggak. Ayo kita jaga hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja menyucikan hati kita. Amin saudaraku. Ya, Tuhan kemarin dalam doa hari Jumat, kalau Anda yang mengikuti Jumat yang lalu ya, saya sampaikan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwamu, tapi Dia juga sembuhkan hatimu. Ya, ada banyak penyakit hati ya. Tadi kok lupa ya? Kamu nggak dengar ya waktu saya ngomong di ruang ibadah ya? Mau masukin slide yang Jumat, satu slide ke sini gitu. Pas lagi keluar ya. Lagi makan soto ya, keluar ya kamu ya. Ketahuan ini makan soto ini. Ya. Saudara, ada beberapa gejala hati yang terluka. Di antaranya adalah pahit hati. Ya, pahit hati. Cirinya adalah dia susah percaya ya kepada orang lain, kata-katanya sinis. Kata-katanya tajam, gampang tersinggung. Ya, saya berikan contoh waktu itu adalah Miriam dan Harun ketika mereka iri kepada Musa. Memang cuma Musa saja yang bisa mendengar suara Tuhan. Lalu orang yang terluka itu bisa muncul juga dengan gejala seperti ini. Ada rasa malu, ada rasa tertuduh. Sama seperti ketika Petrus setelah dia menyangkal Yesus. Lalu ada orang juga yang mengalami mati rasa rohani. Doa, ibadah hambar. Orang lain nangis, orang lain nikmati hadirat Tuhan. Tapi orang yang demikian ini hambar, sudah mati rasa. Anda tahu mati rasa? Kalau mau ada tindakan operasi atau apa, dokter kadang-kadang suntik di bius lokal supaya mati rasa, supaya kebas, ya, supaya kebas. Dan ada lagi yang membangun tembok, ya, membangun tembok. Tetapi hari ini Roh Kudus siap untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Amin saudaraku. Ya, izinkan api Roh Kudus itu membakar yang lama. Ya, kalau ada sakit hati, kalau ada luka, yang perlu dilakukan apa? Pengakuan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku terluka. Mungkin terluka oleh orang lain atau terluka oleh kegagalan kita, terluka oleh hal-hal yang berbeda lagi. Tetapi akui dan lepaskan pengampunan. Api juga membakar ketakutan. Ya, lihat contoh murid-murid. Saya ingat ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid tercerai-berai. Mereka ada dalam ketakutan, ya.
Sampai Petrus itu juga menyangkal Yesus itu karena ketakutan, saudaraku. Tetapi lihat bagaimana setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, murid-murid bersaksi dengan berani. Ya, saudara, apakah hidupmu masih dikuasai oleh ketakutan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terlepas dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Ketakutan itu dimulai dari mana sih, saudara? Ketakutan itu mulainya dari mana? Dari mana? Takut itu di sini loh. Waktu Saul sama tentara Israel lihat Goliat, mereka nggak berani. Takutnya itu di mana? Tapi Daud punya keberanian itu di mana? Sampai akhirnya Daud berani untuk melawan Goliat. Ya, mari saudara, izinkan Roh Kudus membakar ketakutan dalam kehidupan kita. Orang yang takut itu akan membuka celah bagi si jahat. Saudara, saya ingat masa pandemi yang lalu, ya, khususnya mungkin saudara-saudara kita dari HOG Wonosobo ya. Kalau Semarang sih agak aman lah Semarang ya. Tapi Wonosobo ini persoalannya adalah kita ini terkait dengan klaster Lembang, Pak Hengki. Ya. Jadi di tracing oleh Dinas Kesehatan. Wah, saya tuh sampai stres waktu itu, Pak Yahya. Om, sampai stres. Om Yahya kan Abel manggilnya apa? Om kan? Ya. Kalau Nova panggil saya apa? Koko. Nanti kita pulang rekonsiliasi. Ya. Waktu itu saya sempat stres loh. Pak Darmono masih di mana waktu itu, Pak? Masih di sana ya, Pak ya. Oke. Masih di perjanjian lama, Pak. Sekarang udah perjanjian baru ya, Pak ya. Puji Tuhan. Nanti sebentar lagi kitab Wahyu Tuhan datang ya, Pak. Ya, jadi di tracing semua, takut ya. Jemaat takut. Saya sebagai pemimpin ya nggak boleh takut. Wong saya harus jagain jemaat. Tapi ngadepi orang-orang takut, saudaraku. Ya toh, dulu boro-boro salaman. Kalau ketemu kan dari jauh udah kayak gini gitu kan. Nggak berani salaman. Kalau sekarang kan kita bisa ketemu pelukan. Tapi waktu itu kalau ketemu saya berani pelukan nggak? Berarti imannya kurang besar kalau nggak berani pelukan. Belum lagi ada beberapa dari jemaat di karantina. Belum lagi ada yang di rapid test hasilnya reaktif dan harus di swab. Nunggu hasil swab, kalau reaktif itu yang punya usaha harus ditutup. Ini harusnya kesaksian, ada owner dari Champion Motor ini, dua-duanya di karantina, suami istri. 1,5 bulan. Satu kamar sama Bowo. Satu kamar sama Bowo. Itu masa-masa yang gak mudah ya. Campur aduk. Oh ya, ya kesel, ya jengkel, wah macam-macam pokoknya. Wong aku nggak sakit, itu saya bilang aku tuh nggak sakit, aku tuh sehat gitu. Tapi hasil lab menunjukkan bahwa belum boleh. Ya nggak tahu itu labnya beneran apa nggak tahu lah pokoknya ya. Tapi intinya pada zaman itu masa-masa yang berat, ya masa-masa yang tidak mudah. Sampai ada orang yang begitu takut. Akhirnya tadi saya bilang, takut itu membuka celah loh saudara, bagi si jahat. Lalu dari ketakutan itu mulailah merembet, dia kecewa, dia sakit hati. Dan sampai akhirnya gak tahu pergi entah kemana. Ya, saudara, biarkan Roh Kudus, api Roh Kudus itu membakar yang lama, ya. Hanya Roh Kudus yang bisa sembuhkan. Kalau Anda bermasalah dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan, tidak ada yang bisa tolong saudara kecuali Roh Kudus. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Hanya Roh Kudus
mampu baharui, pulihkan hatiku, mengubah hidupku, jadikanku sepertimu, Yesus. Sekali lagi katakan, hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus mampu baharui, pulihkan hatiku, mengubah hidupku. Katakan, jadikanku sepertimu, Yesus. Api Roh Kudus juga membakar batas. Artinya saat lidah api itu turun di loteng Yerusalem, ya, tidak ada lagi yang membedakan apakah itu kelas, apakah gender, apakah suku, latar belakang apapun. Roh Kudus mengurapi kita semua, dan Roh Kudus akan memakai kita semua. Amin, saudaraku. Yang mau dipakai Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang Roh Kudus mau bakar dalam hidupmu hari ini? Masih adakah kebencian, kemalasan rohani, kompromi dengan dosa? Jangan tahan. Bilang kanan kiri saudara, jangan tahan. Jangan tahan, ya. Saudara, setelah Roh Kudus membakar yang lama, tanggung jawab kita adalah menjaga api itu tetap menyala. Karena itu yang kedua, apa yang perlu kita renungkan, ya, api itu harus sama-sama lebih keras. Api Roh Kudus harus dipelihara dengan semangat yang membara. Lihat ayat ini berkata, ayat yang sering kita dengar, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, ternyata semangat yang kendor itu akan memadamkan api. Ada orang di awal dia panas, dia membara, tapi dalam perjalanan dia mulai padam dan dingin. Saudara, kenalilah apa yang memadamkan api. Ya, memadamkan api lewat ketidaktaatan kecil. Perhatikan ini. Ketidaktaatan dari hal-hal kecil yang terus diulang-ulang, itu bisa memadamkan api. Ya. Lalu memadamkan api juga ketika kita mendukakan Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Tadi yang saya katakan, ada kemarahan yang dipelihara, itu memadamkan api, saudaraku. Ya. Dan yang selanjutnya, api dipelihara lewat persekutuan. Tentunya yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan. Katakan, persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua di sini yang dimaksudkan adalah persekutuan kita di tempat ini. Katakan, persekutuan kita. Ya, sama seperti mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem, saudaraku. Ya, tadi saya katakan, nyalakan itu, jaga api itu dengan terus menambah kayu bakar. Ya, kayu bakar tadi apa? Masih ingat? Firman. Lalu apa lagi? Yang kedua, doa dan penyembahan. Dan selanjutnya apalagi tadi? Ketaatan kita. Coba diulang lagi. Kayu bakar supaya apinya gak padam itu apa? Satu. Yang kedua, ya, doa dan pujian penyembahan. Lalu yang ketiga, ketaatan. Tes apa? Kayu bakar, Pak Darmono? Firman. Ya. Yang kedua, doa
dan penyembahan. Yang ketiga, yang namanya Pak Darmono banyak ya. Apa? Kayu bakar. Wah, ada Mbak Rini ya. Kayu bakar apa Mbak Rini? 1. Firman. Yang kedua apa Devi? Ya, lalu yang ketiga apa Abel? Ketaatan. 100 buat Abel karena kamu yang terakhir. Tes. Apa kayu bakar, Rina? Firman. Yang kedua apa, Abi? Doa dan penyembahan. Yang ketiga apa Tasya? Ketaatan. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Abi. Yang kedua soalnya ya terserah jurinya. Salah gitu kan, kurangi 5. Yang kedua betul, tambah 10. Ya saudara, ayo biarlah api itu dipelihara lewat persekutuan. Dan yang terakhir tadi adalah lewat ketaatan. Cek. Wah, kalau kita di sana habis foto, yang teriak pertama itu kofu uwe, cek gitu. Sebelum bubarkan dicek dulu fotonya kayak gitu ya. Cek. Saya pikir lagi manggil cek siapa? Cek artinya dicek ya. Sekarang kita baca sama-sama. 2, 3, cek suhu rohanimu. Kalau doa terasa berat, pelayanan jadi beban, itu tanda apinya mulai padam. Stop dulu. Yuk cek sekarang kanan kiri, tanyain yuk. Kalau ibadah terasa berat enggak? Tadi bisa menikmati muji nyembah? Puji Tuhan, kita tadi datangkan WL dari Solo, saudaraku ya. Luar biasa, yang pimpin revival tadi ya. Puji Tuhan. Sampai ke bawah kerasa ya tadi ya, kita lagi persiapan ya. Oke, udah ditanya ibadah berat enggak? Doa ngantuk enggak? Ya, enggak kan? Dengar firman ada yang tidur enggak? Enggak ya. Enggak ada yang ngelamun ya. Halo Triksi, apa kabar? Kamu tiba-tiba tidak ada dan tiba-tiba ada. Ya, oke. Saudara, yang kedua apa? Firman hambar. Kalau dengar firman hambar enggak? Masih antusias enggak? Kok sedikit yang jawab ya? Masih antusias enggak? Puji Tuhan. Yang sudah melayani pelayanan jadi beban enggak? Alkitab katakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau mau kasih tepuk tangan yang semangat. Ya, dan baca sama-sama 2, 3 yang bawah. Kobarkan lagi hari ini. Tos kanan kiri. Kobarkan lagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang terakhir ya, api Roh Kudus berkobar untuk mengobarkan orang lain. Orang yang siap dipakai pasti amin. Oh ya, puji Tuhan ya. Ayat ini mengingatkan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya Tuhan kasih tugas kepada kita. Jangan berhenti di kita. Ingat hari Selasa yang lalu, Rabu yang lalu saya sampaikan firman, ketika kita terima penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan tidak boleh mandek, ya. Kalau mampet seperti sungai-sungai di Jakarta, itu banyak penyakit, saudara. Airnya bau, tapi kalau air yang mengalir seperti dari Danau Galilea ke sungai-sungai di Israel, maka danau itu menjadi sehat, banyak ikannya, ya. Tapi kalau laut mati, tidak ada makhluk hidup di sana. Kobarkan orang lain lewat api Roh Kudus yang berkobar. Amin. Ya, menyala-nyala, siap dipakai jadi berkat. Amin, saudaraku. Api bukan untuk diri sendiri, ya, lilin supaya menerangi ruangan. Sekali lagi, baca sama-sama tujuan, 2, 3, tujuan Pentakosta adalah menjadi saksi. Mungkin tidak semua gereja juga menekankan tentang hal ini, saudara. Ada gereja yang hanya berbicara tentang
bagaimana masalahmu ditolong. Ya enggak apa-apa, memang saya juga kadang-kadang juga ingatkan, sampaikan itu. Tapi bukan hanya berulang-ulang seperti itu. Kalau sakit Tuhan sembuhkan kamu, kalau kamu punya masalah Tuhan tolong kamu. Tapi tidak ada dorongan seperti yang di firman katakan, ayo bergerak. Tujuan Pentakosta adalah untuk kita menjadi saksi. Dan api yang menyala itu akan berkobar-kobar, akan menjalar, ya, akan menjalar. Saya percaya mulai dari 10-12 orang di HOG Semarang ini sama seperti 12 murid. Kalau api Roh Kudus itu berkobar dalam kehidupanmu, itu akan menjalar dan akan menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, jaga api itu, ya, api Roh Kudus buat saudara dan saya jadi saksi. Api Roh Kudus buat kita tadi jadi terang dunia, ya. Kalau kita padam, kita itu tidak ada gunanya. Lihat yang terakhir, api yang padam atau api yang padam itu akan membuat gereja itu menjadi suam-suam. Tapi bersyukur, meskipun kita masih kecil, tetapi kita bukan gereja yang suam-suam. Amin, saudaraku. Doa terus isinya, betul Pak Henki? Habis doa pencurahan, habis revival net hari Selasa, habis doa pencurahan hari Senin malam, hari Selasa sudah, pagi sudah morning call, ya, luar biasa. Hari Rabu malam doa pencurahan, Kamis pagi sudah. Ini yang rajin-rajin morning call di sini nggak ini? Oh, kalau yang kerja nggak bisa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesempatan tetap ikuti ya, Devi, Rina ya, lewat YouTube supaya kalian juga tetap ikuti firman. Nah di sini ada Bapak Ibu Darmono nih, salah satu peserta morning call ini ya, yang semangat dan yang luar biasa ya. Kasih semangat kasih tepuk tangan buat mereka. Kalau ikut morning call saking semangat itu selalu on cam. Dan saya amati itu kamera itu enggak boleh kosong. Perhatikan enggak? Saya itu kan pakai komputer jadi kelihatan. Jadi pertama Pak Darmono yang standby di depan kamera. Oke? Nyembah, nyanyi. Kalau Pak Darmono misalnya perlu ke kamar kecil, keluar dulu sebentar. Undang Bu Darmono, duduk dulu. Pokoknya kamera tidak boleh kosong. Itu sama seperti api di atas mezbah, harus tetap menyala. Nanti Pak Darmono keluar dari kamar kecil kembali ke tempat, baru Bu Darmono meninggalkan kamera. Jadi kalau perhatikan, setelah ini kan nggak mudeng, selama ini nggak perhatikan kan? Tapi habis saya ngomong ini pasti besok semuanya akan cari Pak Darmono. Kasih semangat lagi buat mereka, saudaraku. Ya, udah habis doa malamnya, paginya morning call, ya toh. Kamis pagi morning call, lalu Jumat malam ketemu lagi ada SB. Apalagi kemarin rangkaian doa pencurahan, malam doa, pulang sampai malam, paginya sudah morning call. Luar biasa ya. Tapi enggak apa-apa, itu ciri kalau gereja kita bukan gereja yang suam-suam kuku. Kasih semangat dong buat kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Yang terakhir, slide paling terakhir. Ayo bangkit berdiri yuk, sama-sama kita baca dengan suara keras. Coba sambil baca, sambil katakan kanan kiri kita. 2, 3. Kalau jika apimu menyala, engkau tidak akan tinggal diam. Ada orang di sekitarmu yang butuh dinyalakan oleh kesaksianmu minggu ini. Siap dipakai Tuhan? Ya, slide yang paling terakhir. Pertanyaan, jujur jawab dalam hatimu. Apakah apimu masih menyala? Janjinya aku akan mencurahkan rohku itu masih berlaku, saudara. Ya, apakah apimu masih menyala? Persoalannya bukan di yang lain,
Tapi persoalannya adalah dalam mezbah hati kita. Kalau tidak menyala, kalau mulai padam, ayo bertobat, minta Roh Kudus kobarkan kembali kasih yang semula. Kita mau keluar menjadi terang dan menjadi saksi Tuhan.